Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Chichiroku-san ni Narita Kute sebelumnya atau part 46. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya, Akademi Midgar kembali mengalami penyerangan dan bahkan kali ini muncul fenomena aneh yang bisa membunuh mereka semua jika dibiarkan. Sebagian siswa sudah berlindung di auditorium dan sebagian lainnya mungkin masih terjebak di ruangan kelas. Karena di luar ada banyak pasukan roh yang bakal menyerang mereka kapan saja. Sedangkan dalam insiden kali ini, Chit menyamar sebagai Suzuki, yaitu siswa biasa yang hanya menghabiskan waktunya untuk belajar dan cukup misterius. Walaupun Suzuki yang aslinya sudah meninggal dan muncul bentar hanya untuk meledak saja. Ya itu kasihan banget sih, walaupun Chit jadi punya ide untuk memainkan peran seperti apa dalam insiden kali ini. Ibaratnya Suzuki itu disiapkan hanya supaya Chit bisa memainkan perannya. Ya di novel ini sebenarnya ada banyak karakter sampingan yang punya nasib sangat tragis. Nah sebelumnya dengan mengikuti rencana Suzuki, akhirnya mereka membentuk sebuah tim yang terdiri dari dua regu. Yaitu regu pertahanan dan regu bunuh diri yang terdiri dari Nina, Claire, Alexia, Christina, Isaac, dan juga Suzuki. Tentu awalnya saat Alexia menjelaskan semua itu pada semua murid di auditorium, ada banyak dari mereka yang tidak setuju dan tidak mau ditinggal. Cuma ya karena nggak banyak waktu, jadi Alexia langsung mengabaikan mereka dan mulai menjalankan rencana Suzuki. Tentu mereka akan mengikuti petunjuk dari Claire yang memang paling bisa merasakan arah aliran sihir atau sumbernya. Nah, Isaac dan Christina itu sempat bingung dan bertanya bagaimana Claire bisa merasakan itu dan ada apa dengan tangan kanannya. Cuma Alexa hanya memberikan jawaban yang ambigu, yaitu karena ada kekuatan aneh di tangannya dan itu bisa digunakan untuk merasakan aliran sihir. Saat itu mereka berenam sudah mulai keluar dari auditorium dan mulai menghadapi pasukan roh yang mereka temui. Jadi Alexia, Claire, dan Isaac yang paling depan untuk menghadapi pasukan roh. Sedangkan Nina, Christina, dan Suzuki ada di belakang untuk mengalahkan sisanya. Walaupun di sepanjang pertarungan, Suzuki hanya diam sambil melihat mereka semua bertarung dan berusaha mati-matian mengalahkan pasukan roh. Bahkan Christina sampai menegurnya. Cuma Suzuki beralasan dirinya tidak mau membuang-buang energi sihir sembarangan, karena memang jumlah sihirnya sangat sedikit. Lagian mereka berlima saja sudah mampu untuk mengatasi pasukan roh yang menyerang mereka. Tapi walaupun kelihatannya cuma diam, Suzuki sempat menolong Christina yang hampir saja terkena tebasan roh. Cuma yang mengalahkan rohnya tetap Christina. Jadi Suzuki hanya menarik tubuh Christina yang hampir saja terkena tebasan dan itu dilakukan dengan sangat cepat. Oh ya, saat Suzuki berjalan di bagian yang cukup belakang, Christina sempat membicarakannya lagi dengan yang lainnya. Ya intinya Christina itu masih aja kaget dengan semua perubahan sikap Suzuki dan bahkan kemampuannya semakin tidak masuk akal. Selama ini Christina emang gak terlalu dekat dengan Suzuki, cuma kan dia sangat paham Suzuki itu orangnya seperti apa. Walaupun ia mau dilihat dari manapun, dia memang sama seperti Suzuki, cuma sikap dan kemampuannya aja yang sangat berbeda. Jadi ya mereka menyimpulkan kalau mungkin saja perubahan Suzuki ada hubungannya dengan fenomena kali ini. Entah itu dipengaruhi oleh efek dari kabut putih atau artefak yang sedang diaktifkan. Saat mereka membicarakan hal ini, lagi-lagi Isaac punya kesimpulan yang berbeda. Dia malah semakin mencurigai Suzuki sebagai dalang dari semua insiden kali ini. Tentu Isaac juga punya teorinya sendiri untuk meyakinkan mereka walaupun dia seperti biasa dia nggak punya bukti apapun. Bahkan Christina aja sempat menyebut Isaac sebagai pria yang aneh dan juga sempat membela Suzuki. Ya jadi walaupun Christina kelihatannya sangat cerewet pada Suzuki, tapi sebenarnya dia sangat peduli dan bahkan mau bertanggung jawab jika Suzuki sampai melakukan hal yang merugikan mereka. Lalu setelah berjalan beberapa lama, mereka mulai mendengar teriakan yang cukup keras dari ujung koridor sekolah. Jelas itu merupakan teriakan seorang siswa yang mungkin butuh sekali pertolongan. Nah tentu hal itu menjadi dilema bagi mereka. Karena di sisi lain jumlah sihir mereka semakin menipis dan harusnya nggak membuang kekuatan selain untuk menemukan sumber dan menghancurkannya. Namun di sisi lain ada siswa yang sangat membutuhkan pertolongan dan jika mereka menolong hal itu semakin menguras kekuatan mereka. Tapi setelah mendiskusikannya, akhirnya mereka memutuskan untuk menolong siswa itu dan bahkan mereka harus menghadapi pasukan roh yang sangat banyak. Karena koridornya sudah mulai dipenuhi oleh pasukan roh.
Tapi untungnya setelah berjuang cukup lama, mereka berhasil mengalahkan semua pasukan roh di tempat itu dan berhasil menolong satu murid yang sudah terluka cukup parah. Bahkan jumlah sihirnya sudah kurang dari 100 dan tentu itu tidak akan bertahan lama. Oh ya, di sini Claire itu mulai sering menggunakan teknik aurora atau kekuatan dari tentakel merahnya. Nah, karena tadi Alexia sempat melihat ada satu ruangan kelas yang dikerumuni oleh pasukan roh, jadi Alexia berpikir kalau di dalamnya masih ada beberapa siswa yang sedang berlindung. Alexia pun memutuskan untuk membukanya, walaupun entah kenapa satu siswa yang baru diselamatkan kelihatannya sangat ketakutan dan tidak mau memasuki ruangan itu. Tapi Alexia tetap membukanya dan ternyata di dalamnya ada 8 siswa yang masih hidup. Bahkan salah satunya adalah wakil ketua OSIS yang bernama Eliza. Tentu dia langsung bersikap sopan pada Alexia dan sempat basa-basi untuk menjelaskan situasi mereka. Yang katanya Eliza sudah berjuang mati-matian untuk melindungi para siswa di ruangan itu. Walaupun jika diperhatikan, kondisi ruangan itu kelihatan cukup mengerikan dan ada banyak siswa yang sudah mati dengan darah mereka yang berceceran di mana-mana. Di sini Alexia yang sempat melihat sisa jumlah sihir Eliza sempat menyendirinya dan mengatakan ternyata wakil ketua OSIS punya sisa kekuatan yang cukup banyak, yaitu 1971. Lalu siswa dengan tubuh kekar yang menjadi pengikut Eliza juga sama masih punya sihir yang cukup banyak. Sedangkan sisanya atau yang bukan pengikut Eliza semuanya hanya punya jumlah sihir kurang dari 300. Cuma ya di sini Eliza bisa menjelaskannya dengan baik pada Alexia dan tentu dengan sikap sopannya dan itu membuat siapapun tidak curiga padanya. Namun di sisi lain satu siswa yang baru diselamatkan sebelumnya angkanya sudah kurang dari 50 dan mungkin waktunya hanya tinggal 10 menit lagi sebelum akhirnya mengalami ledakan. Tentu dia semakin gemetar, panik, dan juga menangis karena jelas dia tidak mau mati. Walaupun mereka semua hanya bisa diam dan tidak ada yang mau mengatakan apapun padanya. Apalagi saat itu mulai muncul pasukan roh yang tercipta dari kabut putih dan mulai menyerang mereka dari semua sisi. Karena mereka sudah mulai keluar dari ruang kelas dan berniat menuju auditorium untuk bergabung dengan murid lainnya. Nah, dalam pertarungan itu hanya Eliza saja yang tidak mau bertarung dan dia hanya diam sambil melihat mereka semua berjuang mati-matian. Jadi Suzuki sempat bertanya padanya, kenapa Eliza Senpai tidak mau membantu mereka? Eliza beralasan kalau belum waktunya bagi dirinya untuk bertarung dan sebisa mungkin ingin menghemat kekuatannya. Bahkan di sini dia memperingatkan Suzuki untuk memanggilnya Eliza sama bukan dengan Senpai dan para pengikutnya yang tubuhnya sangat kekar juga ikutkan membela Eliza. Cuma satu siswa yang diselamatkan sebelumnya, angkanya sudah kurang dari 10 dan itu terus menurun. Suzuki yang melihat itu sempat mengatakan sangat kasihan badannya. Karena dengan kondisi seperti itu dan bahkan lengannya sudah patah, dia masih mau bertarung dan membantu yang lainnya. Cuma Eliza tetap saja membela diri dan bilang mau bagaimana lagi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tentu saat itu dia semakin putus asa dan terus menangis sambil mengatakan aku tidak ingin mati. Lalu begitu angkanya mencapai 5, 4, 3, 2, 1 dan hanya tinggal meledak, Suzuki dengan cepat mendekatinya lalu menyentuh kalungnya untuk memberikan tambahan sihir padanya. Tidak hanya itu, Suzuki bahkan sempat menangkis tebasan roh yang muncul dengan tangan kosong dan juga menghancurkannya. Lalu Suzuki mengatakan pada siswa itu, kau akan baik-baik saja dan perlahan jumlah sihirnya kembali naik yaitu menjadi 251. Dia pun mengucapkan terima kasih pada Suzuki. Tentu semua orang yang melihat itu sangat kaget dan bahkan sambil berteriak, Eliza bertanya, apa yang barusan kau lakukan? Cuma kagetnya Eliza dan timnya itu pada kekuatan Suzuki yang bisa menghancurkan pasukan roh dengan tangan kosong. Sedangkan kalau tim Alexia kaget pada kedua tindakan Suzuki. Tentu di sini Suzuki menjelaskan apa yang sudah dirinya lakukan pada kalung siswa itu. Ya intinya jumlah angka sihir di fitur kalung itu bisa naik dan juga turun. Jadi setiap orang bisa mentransferkan kekuatan sihirnya pada yang lain lewat kalung itu. Nah, dengan cara itu nantinya mereka semakin bisa mengurangi jumlah korban yaitu dengan berbagi pada murid lain yang sangat membutuhkannya. Setelah mengalahkan semua pasukan roh di tempat itu, mereka kembali berjalan untuk sampai ke auditorium. Cuma karena jumlah sihir Eliza masih sangat banyak, Suzuki sempat memintanya untuk ikut dengan tim bunuh diri dan ikut membantu mereka. Dan tentu dia mengatakan itu dengan sikap yang seperti menyindir. Eliza pun bilang akan memikirkannya jika sudah sampai di auditorium nanti. Lalu Suzuki berkata lagi mengenai keanehan di ruang kelas Eliza sebelumnya. Dan Eliza sempat mengatakan bukankah itu hanya imajinasimu saja. Jadi kalau diperhatikan semua siswa yang sudah tewas di ruangan itu, tubuhnya ada bekas ikatan dan semua kalung mereka sudah meledak.
Memang hal yang wajar jika mereka kehabisan sihir dan akhirnya meledak. Cuma tanda bekas ikatan itu yang tidak wajar dan sebenarnya apa yang terjadi sebelum mereka mati. Jadi menurut Suzuki, Elisa dan pengikutnya itu telah melakukan eksperimen pada mereka, yaitu untuk mengetahui cara kerja kalung itu dan apakah bisa melepaskannya. Akhirnya Elisa pun mengetahui kalau sihir itu bisa ditransfer ke yang lainnya atau sama seperti yang Cid lakukan sebelumnya. Cuma kemungkinan Elisa butuh beberapa percobaan untuk mengetahui hal itu dan sempat mengalami kegagalan yang akhirnya membuat beberapa dari mereka mati. Nah, setelah menemukan cara itu, Elisa mungkin memaksa murid yang masih hidup untuk mentransfernya ke Elisa sendiri. Makanya jumlah sihir Elisa sangat banyak, sedangkan murid lain yang bukan pengikutnya semuanya hanya di bawah 300. Sedangkan satu siswa yang diselamatkan sebelumnya, kemungkinan dia tidak setuju dengan cara Elisa dan memilih untuk kabur dari ruangan itu. Makanya saat sebelumnya Cid memberikan sihir padanya, dia sama sekali tidak kaget dan langsung mengucapkan terima kasih. Di sini Suzuki pun meminta satu murid itu untuk mengatakan yang sebenarnya dan gak usah takut lagi. Dan akhirnya sambil menangis ketakutan, dia pun menceritakan semuanya dan sama persis dengan dugaan Suzuki. Jadi Elisa akan merupakan wakil ketua OSIS yang juga berasal dari keluarga bangsawan yang sangat tinggi. Makanya siswa lainnya di ruangan itu kebanyakan hanya pasrah dan tidak berani untuk melawannya. Di sini setelah semua itu terungkap, Elisa malah nggak merasa bersalah sama sekali dan bahkan dia bertanya, lalu apa yang akan kalian lakukan? Karena Elisa merasa kalau tindakannya sudah sangat tepat. Dirinya hanya mencoba melepas kalung mereka dan juga untuk mengetahui cara kerjanya. Tapi sebagian dari mereka malah meledak dan akhirnya mati. Sedangkan alasan Elisa mengambil sihir mereka yaitu untuk sengaja disimpan dan nantinya akan dibagikan secara adil. Cuma ya pembelaan seperti itu nggak akan diterima oleh Alexia. Bagi Alexia kalau salah ya tetap salah dan jelas-jelas tindakan Elisa sudah membunuh mereka semua dengan cukup kejam. Jadi Alexia sudah menganggap itu sebagai kejahatan yang serius dan kerajaan Midgard tidak akan membiarkannya. Cuma ternyata Elisa juga sangat licik dan dia tahu bagaimana caranya untuk bisa lepas dari kejahatan itu. Di sini dia malah mengajak Alexia untuk bernegosiasi. Jadi jumlah sihir Elisa kan masih sisa 1900, sedangkan tim Alexia sudah sangat menipis. Nah, tujuan mereka untuk menemukan sumber dan menghancurkannya itu kemungkinan masih cukup panjang dan mereka butuh kekuatan yang sangat banyak. Jika mereka sampai gagal, sudah pasti semua orang di dalam akademi akan tamat. Jadi Elisa akan memberikan sebagian sihirnya untuk mereka, tapi Alexia harus berjanji untuk melepaskan Elisa dan jangan sampai mengadilinya. Ya tentu itu keputusan yang sangat sulit bagi Alexia karena memang timnya sangat membutuhkannya. Cuma jika darinya menerima kesepakatan itu, Alexia juga sama aja memanfaatkan sihir milik para murid yang sudah mati akibat tindakan Elisa. Cuma ya mungkin bagi Alexia, keselamatan semua murid yang masih hidup jauh lebih penting. Jadi dengan sangat terpaksa Alexia mau menerima kesepakatan itu dan tentu itu membuat Elisa semakin besar kepala. Namun sayangnya sebelum Alexia selesai menyepakatinya, tiba-tiba Suzuki sudah ada di belakang Elisa dan bahkan sudah memegang kalungnya. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk menyadari hal itu dan ketika pengikut Elisa hendak bertindak, Suzuki langsung menghentikan mereka. Lalu Suzuki bilang, jika aku melepas kalung ini, menurutmu apa yang akan terjadi? Namun Elisa masih berani mengancam balik yaitu menggunakan status bangsawannya dan tentu hal itu sama sekali gak ngaruh sama Suzuki atau Cid. Sebenarnya di situasi ini Christina juga ikutan sangat panik dan sempat mencoba menenangkan Suzuki. Karena katanya bangsawan Hope saat ini masih belum berani untuk menantang bangsawan Elisa. Tapi Suzuki malah semakin mempertegas situasi Elisa saat ini karena memang sudah tidak ada gunanya menyombongkan statusnya. Jadi intinya Suzuki tidak peduli dengan status, kekuasaan, atau bahkan bangsawan tingkat tinggi sekalipun. Karena Suzuki yakin jika dirinya membunuh Elisa di tempat ini, tidak akan ada yang mau bersaksi untuknya dan saat ini orang luar juga tidak mungkin untuk bisa ikut campur. Dan memang di sini semua siswa yang menyaksikannya juga semuanya diam dan tidak ada yang mau membela Elisa. Karena ya sebagian dari mereka sudah melihat sendiri bagaimana perbuatan kejam Elisa dan pengikutnya dan bahkan kekuatan sihir mereka sudah dirampas. Jadi akhirnya Elisa pun tidak punya pilihan lain selain menyerah dan akan menuruti semua perkataan Suzuki. Setelah itu, Suzuki menyuruh Elisa memberikan sebagian sihirnya untuk yang lainnya dan setelah memberikannya dengan rata, Elisa sendiri hanya punya sisa kurang dari 400. Tidak hanya itu, nantinya Elisa juga akan diadili dan tentu itu merupakan kejahatan yang cukup serius.
tentu keluarga bangsawannya yang sangat dia sombongkan juga akan terkena imbasnya. Ya, sebenarnya kalau melihat sikap para bangsawan yang seperti itu, kelihatannya rencana Zeta itu nggak terlalu buruk dan mungkin hal itulah yang dibutuhkan untuk dunia. Setelah itu, tim Alexia segera mengantarkan Eliza dan para siswa lainnya menuju auditorium. Lalu tim Alexia langsung melanjutkan misi mereka untuk menemukan sumbernya. Walaupun sebelum berpisah, Eliza sempat mengatakan pada Suzuki, "Aku akan mengingatnya." Tentu dia menjadi sangat dendam pada Suzuki dan mungkin tidak berniat untuk melepaskannya. Cuma Suzuki hanya memberikan tatapan seperti layaknya orang yang sedang melihat batu di jalanan, jadi sama sekali nggak dianggap penting. Nah, di sini saat Suzuki kembali berjalan di belakang, mereka kembali membicarakannya. Ya, intinya lagi-lagi mereka kagum dengan kemampuannya, namun gak ada yang bisa menyimpulkan kenapa Suzuki bisa menjadi seperti itu. Tak lama kemudian, akhirnya mereka sampai di tepi wilayah akademi yang ternyata ada sebuah gereja di tempat itu. Claire yakin kalau aliran sihirnya langsung mengarah ke dalam gereja itu. Walaupun sebelumnya gereja itu nggak ada dan baru muncul setelah fenomena ini terjadi. Nah, di dalam gereja itu ada sebuah gerbang yang mengarah ke ruang bawah tanah dan Claire merasakan aliran sihirnya menuju ke ruang bawah. Cuma masalahnya gerbangnya nggak bisa dibuka dan tidak ada yang tahu kuncinya. Hanya ada sebuah altar kuno dan mungkin dengan altar itulah gerbangnya bisa dibuka. Bahkan Claire sempat beberapa kali memukulkan tangan kanannya dengan sangat keras dan itu pun gak terjadi apa-apa. Sedangkan jumlah sihir mereka juga mulai menipis, yaitu sekitar 500-an. Karena ternyata semakin lama di tempat itu, kekuatan mereka yang diserap juga semakin banyak. Namun di sini Claire tetap tidak mau menyerah. Dia mulai berteriak memanggil Aurora untuk meminta bantuannya. Karena Claire yakin Aurora sebenarnya bisa melakukan sesuatu dan saat itu Claire terus memukulkan tangan kanannya. Sampai akhirnya lingkaran sihir di tangannya kembali menyala dengan sangat terang dan di saat yang bersamaan ukiran sihir di altarnya juga ikut menyala dan memancarkan cahaya merah darah. Barulah setelah itu gerbangnya mulai terbuka dan mereka semua langsung menuju ke bawah untuk menemukan sumbernya. Namun setelah sampai di ruangan bawah, pintunya malah menutup secara tiba-tiba dan bahkan keluar banyak gas yang dengan cepat memenuhi ruangan itu. Alexia sempat teringat tentang cerita Pak Tua sebelumnya, yang mana di masa lalu dia pernah menyelidiki sebuah gereja dan akhirnya malah dijebak di ruangan bawah tanah. Nah, ini kejadiannya sama seperti yang dialami oleh Pak Tua dan mungkin gereja yang dimasuki oleh Pak Tua juga adalah gereja ini. Tentu Alexia langsung berusaha untuk bisa kembali dan keluar dari ruangan itu, cuma sayangnya sudah terlambat. Satu persatu dari mereka sudah mulai pingsan dan hanya Isaac saja yang sudah menggunakan masker gas. Jadi ternyata Isaac itu memang salah satu anggota sekte atau tepatnya bawahan Fenrir dan tentu dia salah satu dalang dari fenomena kali ini. Lalu setelah berjam-jam kemudian, saat itu Christina terbangun di sebuah ruangan yang tidak diketahui. Tangan dan kakinya sudah terikat menggunakan rantai yang bisa menyegel sihirnya. Sedangkan di depannya ada Isaac yang sudah memegang suntikan dengan cairan aneh. Namun ternyata Christina sama sekali nggak terkejut karena memang sudah menduga kalau Isaac salah satu dalangnya. Justru Christina langsung menanyakan kondisi Suzuki dan sepertinya dia sangat mengkhawatirkannya. Lalu Isaac mengatakan kalau Suzuki sudah ada di belakang dan mungkin malah sudah mati. Karena gas itu bisa menjadi sangat beracun jika digunakan pada orang yang kekuatannya sangat lemah. Jadi yang ditahan di ruangan ini hanya Nina, Christina, dan juga Suzuki. Sedangkan untuk Claire dan Alexia sudah dibawa ke tempatnya Fenrir dan jelas mereka akan digunakan untuk membuka segel lengan karena dia bolos. Di sini sepertinya Isaac tidak sabar untuk menyuntikkan cairan anehnya pada tubuh Christina. Dia juga mengatakan kalau tubuhmu bisa berguna untuk organisasi kami. Tentu Christina mengira kalau Isaac itu bekerja untuk Shadow Garden. Karena kan semua orang mengiranya kalau Shadow Garden lah yang menjadi dalang dari semua fenomena kali ini. Tapi Isaac yang mendengarnya malah tertawa sambil mengatakan jangan samakan kami dengan organisasi yang baru muncul seperti itu. Karena kami punya sejarah yang panjang dan telah lama menguasai dunia ini. Lalu di sini begitu Isaac akan menyuntikkan cairannya, dia sempat melihat dulu ke arah Nina ditahan sebelumnya dan ternyata dia sudah menghilang entah kemana. Tentu Isaac yang melihat itu mulai panik dan berteriak dengan cukup keras. Sehingga teriakannya itu sampai membangunkan Suzuki yang ternyata sedang menikmati tidur nyenyaknya. Jadi efek dari gas sebelumnya itu membuat Cid lumayan ngantuk, jadi ya mending sekalian tidur aja. Tapi Isaac-nya malah berisik mulu dan itu jadi membuatnya bangun. Walaupun Isaac yang melihat itu masih menganggap itu hal yang wajar dan akan segera menyingkirkannya.
Tapi sebelum Isaac melakukan serangannya, Suzuki sudah lebih dulu memukul perutnya dengan cukup keras dan itu dia lakukan dengan sangat cepat. Tentu semua rantai yang menahannya juga sudah lepas dari tubuh Suzuki. Cuma cara dia melepaskan dirinya itu cukup mengerikan, yaitu dengan memutar pergelangan kaki dan tangannya secara tidak wajar. Isaac pun yang mulai panik langsung menjaga jarak dan berhasil mengambil pedang Suzuki untuk digunakan sebagai senjatanya. Setelah itu terjadi pertarungan di antara mereka yang tidak berlangsung lama, karena Suzuki bisa dengan mudah menangkis semua serangan Isaac hanya dengan menggunakan ujung pulpen. Bahkan pulpen itu akhirnya menancap di leher Isaac. Nah, saat itu Isaac berusaha untuk menjauh dengan pulpen yang masih menancap di lehernya. Karena dia tahu jika pulpennya sampai dicabut, maka darahnya akan langsung menyembur dan perlahan akan membunuhnya. Namun dengan cepat Suzuki langsung mencabut pulpennya dan akhirnya Isaac mati di tempat ini. Cuma saat masih sekarat dia sempat melihat kalung Suzuki yang angkanya menunjukkan 9999 dan 9. Jadi memang Chit sudah melepaskan kekuatan sihirnya dan setelah itu melepaskan kalungnya. Lalu setelah itu dia melepaskan rantai yang menahan Christina dan Christina yang masih bingung pun mengucapkan terima kasih. Christina juga mengatakan beberapa hal yang intinya selama ini dirinya sudah salah paham dan salah menilai Suzuki sebagai siswa yang rendahan. Karena ternyata Suzuki sangat luar biasa dan selalu menyembunyikan kekuatannya. Walaupun Suzuki-nya tidak mau dianggap hebat dan tetap mengaku sebagai siswa yang rendahan. Namun Suzuki juga mengatakan kalimat yang sangat tidak biasa, yaitu jangan sampai terlibat denganku karena semua yang ada di hadapanku adalah jalan berdarah dan aku tidak mungkin bisa hidup di dunia yang penuh dengan cahaya. Christina pun bertanya sebenarnya beban seperti apa yang kau tanggung. Lalu Suzuki menjawab, aku punya satu misi dan aku siap untuk menanggung semua dosa di dunia ini. Makanya jika sampai terlibat, ku akan terluka dan berlumuran darah. Ya, gue yakin dalam hati sangat puas setelah mengatakan semua kalimat itu dan tentunya merasa keren parah. Tapi sepertinya dia hanya menirukan kalimat Zeta sebelumnya. Walaupun tentu hal itu semakin membuat Christina kagum dengannya dan bahkan mungkin juga sampai terpesona. Karena di sini saat Suzuki hendak melepaskan kalungnya, kan perlahan Suzuki mendekati wajah Christina untuk menyentuh kalungnya. Nah, Christina malah menutup mata dan mungkin dia berpikir kalau Suzuki akan menciumnya. Sampai dia mendengar bunyi klek dan kalungnya sudah lepas, baru Christina sadar kalau ternyata Suzuki hanya mau melepaskan kalungnya saja. Setelah itu, Suzuki langsung pergi meninggalkannya dengan cukup cepat untuk menolong yang lainnya. Sedangkan Christina yang semakin tertinggal hanya bisa menatap punggungnya dari belakang dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Saweria ada dari LK_01. Ditunggu terus notif video pembahasan Kage no Jutsu-nya bang. Oke LK, dan makasih banyak buat dukungannya. Lalu dari Kurofans666, semangat terus bahas konten Kage Jutsu-nya, makin sini makin menarik, sukses selalu. Thank you Kuro fans, semangat juga buat kalian dan semoga sukses selalu fans Kuro. Ya, itu semua dari Saweria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam Kuro guys.